Selamat datang di channel Tentang Kisah. Kamu tahu tidak, siapa manusia pertama yang diciptakan Allah dan mengapa dia diciptakan? Simak kisahnya berikut ini. Suatu ketika, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberitakan kepada para malaikat bahwa Ia akan menciptakan makhluk dari bangsa manusia. Makhluk ini diciptakan dari tanah di bumi, yang nantinya juga akan menjadi khilafah di bumi. Kisah ini terdapat dalam surat Al-Baqarah ayat ke-30. Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada malaikat, sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi. Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan para malaikat untuk mengambil tanah di muka bumi. Malaikat Israel berhasil menjalankan tugas dari Allah untuk mengambil saripati tanah di bumi. Allah Subhanahu wa Ta'ala lalu menciptakan manusia. Sebagai makhluk yang paling sempurna, manusia diberi akal, tubuh, dan jiwa. Allah Subhanahu wa Ta'ala melengkapi ciptaan itu dengan meniupkan ruh ke dalam tubuh Nabi Adam. Saat roh di mulut, Nabi Adam bersin sambil mengucapkan Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Itulah ucapan pertama dari seorang Nabi Adam, manusia pertama yang diciptakan di surga. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyambut ucapan Nabi Adam dengan menjawab, Yarhamukallah, rahmat Allah atasmu. Allah Subhanahu wa Ta'ala melengkapi Nabi Adam alaihi salam dengan ilmu pengetahuan. Para malaikat pun diminta untuk bersujud sebagai bentuk penghormatan pada Nabi Adam alaihi salam. Saat semua malaikat bersujud, ada makhluk bernama Iblis dari bangsa jin yang menolak untuk bersujud kepada Nabi Adam alaihi salam. Iblis menolak untuk bersujud karena merasa lebih baik dari manusia. Iblis merasa bahwa dia diciptakan dari api, sedangkan Adam diciptakan dari tanah. Mendengar jawaban itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala lalu mengutuk iblis dan mengusirnya dari surga. Nabi Adam alaihi salam kemudian berdiam dan hidup di surga selama beberapa waktu. Suatu ketika, Nabi Adam alaihi salam merasa kesepian dan Allah pun menciptakan Siti Hawa untuk menemani Nabi Adam. Nabi Adam alaihi salam kemudian menikahi Siti Hawa dan mengizinkan mereka berdua tinggal di surga dengan syarat tidak mendekati pohon huldi. Bertahun-tahun, Nabi Adam dan Siti Hawa mematuhi aturan itu, hingga akhirnya setan perlahan terus mencoba merayu mereka dengan segala tipu daya. Tipu daya iblis akhirnya berhasil. Nabi Adam lalu memetik buah pohon tersebut dan memakannya bersama Siti Hawa. Namun, setelah itu Nabi Adam dan Siti Hawa langsung dihinggapi rasa bersalah dan aurat mereka tiba-tiba terbuka karena melanggar perintah tersebut. Allah Subhanahu wa Ta'ala lalu memerintahkan Nabi Adam dan Siti Hawa turun ke bumi. Nabi Adam dan Siti Hawa diturunkan di tempat yang berbeda. Selama 40 tahun lamanya, mereka saling mencari dan akhirnya bertemu di Padang Arafah atau Jabal Rahmah, yaitu bukit yang penuh dengan kasih sayang. Saat turun di bumi, Nabi Adam meratapi kesalahannya. Nabi Adam dan Siti Hawa memohon ampun kepada Allah dengan bertobat. Bumi yang sangat berbeda dibandingkan dengan surga membuat Nabi Adam dan Siti Hawa banyak belajar dari berbagai tantangan dan kesulitan, mulai dari bercocok tanam, beternak, dan melindungi tubuh dari berbagai cuaca. Nabi Adam alaihi salam dan Siti Hawa juga membangun keluarga di bumi dengan melahirkan hingga 40 anak. Dikabarkan juga bahwa anak-anak Nabi Adam dan Siti Hawa kebanyakannya lahir kembar. Sebagai khalifah di bumi, Nabi Adam alaihi salam juga diangkat sebagai nabi dan rasul yang bertugas berdakwah di bumi. Nabi Adam menyampaikan dakwah kepada istri dan anak-anaknya mengenai ajaran keimanan
kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah kisah singkat Nabi Adam alaihi salam. Semoga kisah ini memberikan kita pengajaran dan pembelajaran tentang kehidupan.